mencacinya. Padahal itu kan urusan fikih loh. Ya. Kan otaknya konslet kalau sudah ngaji sama Habib memang rata-rata otaknya konslet begitu. Ini kan urusan fikih ya memang fikih. Ya memang fikihnya begitu. Tapi kan rata-rata enggak. Ini pasti kisah itu memang enggak cinta pada durinya dan sebagainya kan framingnya begitu loh. Ya. Makanya Habaib itu jauhkan dari pesantren dan pesantrennya Habaib itu dijauhi. Begitu. Pokoknya itu mutlak menurut saya. Mutlak ya. Iya. Nggak bisa diudik-udik lagi. Nggak bisa diudik lagi Udah karena final. udah final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Abuya Muhtadi 2017 memberikan fatwa bahwa HTI FPI bukan musuh Islam, tetapi musuh pondok pesantren tahun 2017. Sehingga pada saat ini kita pun tahulah bahwa FPI HTI memang orang Islam, makanya bukan musuh umat Islam, tetapi musuh pondok pesantren. Nah, kaitannya dengan hal ini, Mbah Idwam tentunya banyak pandangan dan banyak alasan tentunya daripada saya kan. Saya lebih baik tanya saja sama Mbah Idwam. Apa alasannya Mbah Idwam? Kenapa Buya Muhtadi sampai mengeluarkan fatwa semacam itu tahun 2017 yang tentunya pada saat itu polemik masa belum muncul. Silakan Mbah Idwam. Jangan ngerokok mulu, saya saja yang ngerokok. Sini, rokoknya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah sini saja biar nanti saya bisa ngomong. Ayo. Alasan Abuya Muhtadi Dimyati berfatwa seperti itu, ya saya nggak tahu. Cuma saya akan berpendapat alasannya. Alasan saya, ini bukan alasan Abuya Muhtadi. Kalau alasan beliau ya saya nggak tahu. Kalau alasan saya, itu FPI HTI itu kan gerakan politik. Ya kan? FPI HTI itu gerakan politik, sedangkan pondok pesantren itu kan gerakan tafakuh fiddin. Gerakan mencari ilmu kalau pondok pesantren. Coba bayangkan, kalau FPI sampai masuk ke pondok pesantren, yang FPI itu sukanya itu demo, nanti santri-santri lebih banyak diajak demo menurut saya daripada ngajinya, daripada hafalan dan lain sebagainya. Padahal tradisi keilmuan pesantren itu kan sangat ketat, harus fokus, harus mempeng, bahasa Jawanya itu Serius. harus serius dan lain sebagainya. Dari mulai mengkaji nahwu shorof, jurumiyah, imriti, maksud, alfiyah, nanti hafalin jauharul maknun, nanti menghafal okudul juman dan lain sebagainya. Terus nanti ngaji usul fik, terus ngaji fikih, ngaji hadis dan lain sebagainya. Itu kan butuh fokus. Nah, kalau santri sudah diajak demo dan lain sebagainya, kapan dia mau fokus? Itu gampangnya kan begitu. Maka jauhkan FPI dan HTI itu dari pondok pesantren. Saya sangat setuju sekali dengan fatwanya beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, HTI, FPI itu kan ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Iya kan? FPI visi misinya kan menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Sedangkan pondok pesantren itu kan orang-orang NU yang memegang. NU kan sangat komitmen sekali dengan NKRI dan Pancasila. Kalau santri masih nyantri di pondok, kemasukan HTI, kemasukan FPI, besok kalau jadi alumni bisa saja buhot malah. Dan NKRI dan Pancasila ini itu akan runtuh menurut saya. Kalau FPI, HTI masuk ke pondok pesantren, pasti ideologi FPI dan HTI pasti akan dimasukkan ke pesantren. Maka jauhkan HTI dan FPI dari pondok pesantren. Begitu, itu dua alasan saya. Monggo, apa lagi? Baik, ini mungkin mic-nya agak ke saya karena saya ini ngomongnya lagi nggak kenceng ini. Oke, Mbak Idam. Ya. Setahu saya memang begitu ya, di pondok pesantren itu harus fokus dan tidak bolehlah memikirkan segala hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Sementara harokah dakwah ya yang dicanangkan atau yang
dilakukan oleh FIHTI ini adalah harokah-harokah dakwah yang sudah berbau siasah, berbau politik. Dan saya kira santri-santri itu yang seharusnya belajar fokus dan belajar dengan ilmu yang begitu kompleks dan beragam bentuknya itu tidak boleh untuk memikirkan hal-hal yang belum saatnya, sehingga ada istilah di dalam dunia pesantren iqbalun nas qabla tamam sumun qatil, bahwa melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain memperhatikan kita sebelum kita sempurna, bekal keilmuan tentunya adalah sumun qatilun, racun yang mematikan. Sehingga ini tidak mungkin dunia pesantren itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh HTFI ini, Mbak Idham. Nah, saya makanya setuju dengan eh, apa fatwa yang disampaikan oleh Abu Muhtadi Dimyati sebelum polemik nasab ini muncul. Belum lagi ada istilah apa prosedur mencari ilmu dalam dunia pesantren yang masih melekat sampai sekarang, ada 6. Di antaranya adalah lukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zaman. Ya, tuliz zaman itu kalau semuanya diisi oleh doktrin-doktrin, bagaimana seseorang bisa alim? Sementara usul fikih itu tidak cukup untuk 1-2 tahun mempelajarinya kan? Itu baru usul fikih, belum lagi nanti ulum tafsir, belum lagi ilmu-ilmu dasarnya saja susah, ini lama kan. Kalau santri-santri model zaman now yang terlalu sibuk dengan teknologi, dengan apa namanya HP kan, yang tadinya ulama apa santri-santri dulu butuh 1 tahun untuk mempelajari ilmiah, mungkin santri saat ini butuh 2 tahun. Belum lagi nanti alfiah yang ulama-ulama dulu pada saat mempelajari alfiah cukup 2 tahun, ulama apa santri-santri sekarang mungkin butuh 5 tahun karena kesibukannya, kemudian apa fokusnya sudah terkontaminasi ataupun terganggu dengan teknologi. Apalagi kalau ditambahkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, misalkan siasah, harokah sia-sia, ya harus berpolitik, harus memikirkan negara dan seterusnya. Ini dibawa ke sana kemari kan, ini bagaimana mungkin bisa mempeng. Ya. Oke, Mbak Idam, ini terkait dengan FPI HTI ya, yang tidak boleh mendekat, yang tidak boleh mendekat ya, dan harus dijauhkan dari pesantren. Nah, kalau Pak Alwi sendiri bagaimana, Mbak Idam? Kalau HTI FPI kan tokohnya memang Pak Alwi, tapi nggak semua Pak Alwi berada di HTI FPI, Mbak Idam. Nah, kalau Pak Alwi secara keseluruhan, ini kaitannya dengan pesantren, masihkah terkena imbas dari fatwanya Abuya Muhtadi Dimyati atau tidak? Menurut panjenengan bagaimana, Mbak Idam? Menurut saya masih terkena imbas karena kalau menurut saya tidak hanya HTI dan FPI, tapi Ba'al Habaib itu sendiri itu harus dijauhkan dari pondok pesantren dan pesantrennya Habaib itu harus dijauhi. Ini menurut saya. Saya punya alasan, tidak hanya asal gedebrus. Sebentar, apa Mbak Alwi harus dijauhkan dari pesantren dan pesantrennya Mbak Alwi harus dijauhi. Ya. Oh, karena begini. Sekali, Mbak Idam. Terus, satu, pesantren kita, pesantren-pesantren Nusantara yang dikelola oleh para zuriyah Wali Songo itu kan punya metodologi yang sudah teruji bertahun-tahun, punya metodologi yang teruji bertahun-tahun, dan itu menjadi ciri khas orang santri Nusantara, yaitu apa? Tulisan pegon. Ya. Tulisan pegon, tulisan utawi ikiku. Itu kan sebuah metode yang ya di luar Nusantara kan nggak ada. Ini hanya ada di sini. Dan ini sudah teruji untuk memahami perlafat ini sudah teruji. Memahami kitab tafsir, memahami kitab fikih, memahami kitab apapun itu bisa dipahami dengan metodologi ini. Dan ini hanya ada di pondok-pondok Nusantara. Iya kan? Kalau Mbak Alwi kan enggak. Mbak Alwi kan di saat zaman Belanda Zuriyah Wali Songo itu mendirikan pesantren, Bang Alwi malah jadi antek Belanda. Maka saya katakan, jauhkan, kita itu harus menjauhi pondoknya Bang Alwi juga. Tidak hanya Bang Alwi dijauhkan dari pondok pesantren. Karena Bang Alwi itu belum punya metode yang teruji. Saya tidak mengatakan di pondoknya Mbak Alwi itu tidak ngaji utawikiku. Kalaupun ada, itu pun tidak sedetail pondok kita yang memang sumbernya. Yang jelas ngadopsi ataupun niru dari gurunya yang paling ngadopsi.
Itu pun rata-rata Mbak Alwi walaupun mondok di Jawa tetap idolanya itu yang gurunya yang dari Baklawi itu pasti. Rata-rata begitu pola pikirnya. Itu yang pertama. Yang pertama, pesantren Nusantara itu sudah punya metode yang unggul dan teruji. Terus saya jadi teringat Allahyarham Mbah Maimun Zubair itu pernah menyampaikan di ceramahnya bahwa tulisan miring, tulisan pegon, tulisan utawi iki iku ini kalau sampai hilang maka sudah tidak ada generasi ulama lagi di Indonesia. Begitu loh, se-ekstrim itu. Generasi ulama Indonesia menurut Mbah Mun berarti tergantung dengan tulisan miring. Ya, begitu. Kurang lebihnya begitu maknanya lah. Ya. Itu yang pertama tentang metode. Yang kedua, santri secara sejarah, kita buka sejarah. Yang paling melawan penjajah itu kan santri. Iya kan? Ya. Mulai dari fatwa resolusi jihad, terus apa yang tragedi di Banten, Cilegon Banten itu kan santri kiai Jawara Banten, terus sampai kalau nggak salah Dos Dekker itu kan pernah bilang jiwa seorang santri itu tidak diragukan lagi, santri itu jiwanya tidak diragukan lagi, jiwa patriotismenya. Itu bahkan yang membunuh Jenderal Malabi juga santri. Iya, fatwa resolusi jihad dan lain sebagainya itu kan santri, yang mengusir penjajah santri, yang mengusir sekutu juga santri, sedangkan Baklawi itu warisan Belanda. Maka Baklawi itu sangat diragukan sekali jiwa nasionalismenya, maka jauhkan dari pesantren, wajib. Karena akidah kita kan Sunni, akidah kita Sunni itu sebagai patokan amaliyah kita, sedangkan kita beramal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan di rumah NKRI ini. Jadi antara akidah Sunni dan rumah NKRI itu harus tidak bisa dipisahkan. Maka kita dengan Baklawi memang iya sesama Muslim iya, tapi kita tidak senasionalis dengan mereka. Bukti kita dengan Baklawi tidak senasionalis dengan mereka. Baklawi itu masih diragukan. Kenapa? Pak Taufik Assegaf, nasionalismenya itu masih diragukan karena dedengkot Ketua Robitoh Alawiyah saja begitu. Gimana maksudnya? Pak Taufik Assegaf kan itu kan bercerita kalau kita itu dulu dijajah sama Belanda, sama Jepang dan lain sebagainya, nggak punya hutang. Begitu merdeka malah hutangnya banyak. Itu bukti bahwa dia itu tidak tahu sejarah. Orang Indonesia begitu merdeka itu nanggung utangnya Belanda kok gimana sih? Malah seolah-olah dia membela Belanda. Iya, seolah-olah dia membela Belanda. Memang leluhurnya antek Belanda sih. Itu. Jadi Baklawi memang tidak tahu sejarah bangsa ini. Oke. Habaib itu tidak tahu sejarah bangsa ini. Ya. Bukan tidak tahu menurut saya, tapi karena apa? Karena memang tidak suka dengan bangsa ini, tidak cinta dengan bangsa ini, dan nggak mau tahu. Dan mentalnya Baklawi, karena ini Baklawi itu mantan antek Belanda, maka karakteristik daripada Baklawi itu tetap mental penjajahnya masih ada, masih melekat, belum hilang itu. Contoh pembelokan sejarah. Nah ini kan Pak Taufik Assegaf termasuk pembelokan sejarah. Ini tidak hanya dilakukan oleh Ketua Robitoh. Banyak, ada yang mengklaim Imam Bonjol, Baklawi, Diponegoro, Baklawi juga, Sumodiningrat, Baklawi juga. Terus yang membuat lambang Garuda Pancasila, Baklawi. Yang membuat bendera merah putih, Baklawi semua. Berarti mental penjajah memang. Baklawi itu mental penjajah, maka jauhkan dari pondok pesantren, dan pesantrennya Baklawi harus kita jauhi juga. Karena karakter penjajahnya itu masih ada. Mereka kan nggak berani menjajah secara fisik dengan kita, nggak berani. Maka kita nggak usah takut sama Bahar bin Smith yang ceramahnya begitu. Iya, dikira orang Jawa takut apa dengan dia. Begitu. Maka Baklawi itu menjajahnya itu lewat begini, pembelokan sejarah,
pemalsuan makam. Maka jauhi itu harus. Berarti penjajahan yang dilakukan atau yang terimbas dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Alwi bukan hanya penjajahan spiritual Mbak Idham ya, tapi penjajahan sejarah juga dijajah sejarah kita. Betul. Lanjutkan yang ketiga Mbak Idham. Yang ketiga, tradisi keilmuan pesantren itu kan ilmiah. Nah, tradisinya adab, akhlak. Itu kan pakai ilmu. pakai ilmu. Bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa Logis. masuk akal, logis. Kalau kulturnya Baklawi itu kan feodal. Kultur pesantren kita Jawa, coba sampean itu ingat-ingat masa kecil sampean. Begini, dulu ya orang mau nyantri, saya pengen nyantri orang tuanya lah, terutama kalau masih kecil, santri masih kecil kan belum berpikir seperti itu. Orang tua wali santri Ya. itu kan kalau memondokkan anak, ini anak sama saya mau dijadikan ahli nahwu sorof, nanti ke pondok mana, Kebumen atau di mana? Kalau di area Cilacap yang terkenal kan di Kebumen dulu. Pondok apa itu, nahwu sorof lah, di Rap. Pengen ahli apa? Fikih kemana? Pengen ahli tauhid kemana? Kan begitu tinjauannya. Terus pengen jodoh ya ada itu. Ya. Kan ya begitu. Yang jelas kan apa namanya? Ilmunya loh. Yang dicari itu sosok kiai yang punya ilmu apa? Pertimbangannya ilmu. Kalau Baklawi disadari atau tidak, seseorang mendekati Habib pasti karena status keduriahannya. Bukan karena ilmunya. Orang nggak mikir, termasuk sampean dulu pasti mendekati Habib nggak mikir ini Habib ahli toriko, apa ahli fikih, apa ahli usul fikih, apa ahli apa dan sebagainya. Enggak, yang penting dia zuriyah, banyak barokahnya, husnuzon, terus ada apa-apa husnuzon, kan begitu. Ya. Kalau kultur pesantren kan enggak. Oh ini Mbah Sahal Mahfud, Allah yarham Mbah Sahal Mahfud itu ahli usul fikih, mengarang kitab mensyarahi Hoyatul Wusul. Saya pengen ahli usul fikih, lari ke sana, mondok ke sana, kan begitu. Jadi membangun keilmuan. Nah, pondok pesantren itu kan pusat peradaban keilmuan di Indonesia. Kalau sampai kemasukan kultur feodal ya masa depan keulamaan Indonesia ya runtuh menurut saya. Maka jauhi itu Baklawi. Itu antara yang ketiga itu antara kultur habaib yang feodal dan kultur pondok pesantren Nusantara yang ilmiah. Itu kan beda, maka harus dihindari itu, pondoknya Habib ya dihindari, dan Habib jangan sampai masuk ke pondok pesantren. Itu menurut saya. Oke, feodalisme diantaranya mungkin doktrin-doktrin juga Mbak Idham, karena ya doktrin begini Mbak Idham, apa ya namanya ya, ini yang apa menjadi keramat dan menjadi sesuatu yang sangat sakral di dalam dunia pesantren adalah menghormati ilmu dan ahli ilmu kan, iya nggak? Ya. Mungkin agak kesini saya mau ngomong ini, ya kan, sesuatu yang dianggap vital di dalam dunia pesantren adalah adab, kemudian menghormati ilmu dan ahlinya, karena yang digunakan di dalam dunia pesantren adalah kitab Ta'limul Muta'alim, ya enggak? Tetapi sistem ta'zimul ilmi wa ahlihi di dalam dunia pesantren itu bil ilmi wa bir ra'yi la bid doktrini, begitu Mbak Idham. Tidak dengan doktrin. Sehingga ini bukan tanpa alasan, karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri juga telah mengajari kita tentang hal itu. Bagaimana kita membayangkan cintanya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Kanjeng Nabi kan? Bagaimana cinta mereka sehingga pada saat Rasulullah wafat, Sayyidina Umar tidak terima kan, siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang Muhammad wafat? Dan dibacakanlah ayat oleh Sayyidina Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum al ayat, begitu artinya ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar juga turun kepada Kanjeng Nabi bahwa
tidak boleh memposisikan Kanjeng Nabi melebihi porsinya sehingga menyamakan beliau dengan Allah misalkan, itu kan tidak boleh. Kita pun sama di dalam dunia pesantren karena yang kita pelajari adalah syariat minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh israf dalam hal apa namanya sesuatu yang sakral yang saya bilang tadi. Bukti bahwa dunia pesantren adalah dunia yang bukan feodal tetapi ilmiah. Saya ingat waktu masih pesantren, Mbak Idham, sebut saja ya. Saya dulu waktu di Lirboyo ingat tahun 2004 itu kiai saya Allah yarham Kiai Haji Maksum Johari atau Gus Maksum itu kan wafat. Pada saat itu saya sekolahnya malam. Di saat masyayikh sedang berkabung karena ditinggal oleh Gus Maksum, pondok tetap jalan, pelajaran tetap jalan. Saya tetap sekolah itu Mbak Idwan. Tentunya ini yang sekurun dengan saya yang masuk pada saat tahun 2004 masih sekolah itu pasti ingat lah alumni Lirboyo yang tahun itu masih sekolah. Pada Jadi saat itu tidak nggak libur ngajinya ya. nggak libur, tetap sekolah dari jam 7 sampai jam 11 malam. Hanya saja memang di awal, dan itu sudah menjadi kebiasaan di Lirboyo pada saat itu ketika ada yang meninggal, didoakan sebelum pelajaran, baca surat pendek nggak sampai tahlilan yang lama itu enggak, baca al-ikhlas, al-mu'awwidzatain, kemudian apa namanya ayat kursi sudah. Dan pada saat Sedanya Mbah Yai Maksum Johari juga sama begitu, hanya saja mungkin tahlilan yang ditambahkan, tetapi tetap jalan setelah tahlilan sedikit selesai ya kita tetap hafalan, tetap maknai, tetap diskusi dan seterusnya. Itulah arti daripada apa namanya ta'zimul ilmi wa ahlihi itu menggunakan sesuai dengan porsinya. Bukan berarti tidak menghormati sedanya Gus Maksum, tidak, karena kita punya kesempatan untuk menghadiri pemakaman beliau, untuk mengikut sholat jenazah terhadap beliau, tetapi tidak berarti kemudian tidak sekolah, enggak. Nah, ini yang mungkin beda dengan yang lain, Mbak Hidam. Dengan yang lain saya katakan seperti itu. Sehingga saya juga ingat, Mbak Hidam, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Mohon maaf ini agak banyak saya bicara ya Mbak Hidam ya. Saya main ngerokok dulu. Saya sudah selesai ngerokoknya tadi. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada pembahasan cerita isinya di situ bahwa ada seorang qadhi yang ketika ngajar itu selalu berdiri ketika melihat putranya sang kiai yang masih kecil ketika dia sedang main di halaman di sebuah jalan di jalan. Saya membayangkan bahwa hal ini agak tidak rasional begitu loh. Orang yang lagi ngaji kemudian benar-benar berdiri karena anak kecil kan lari-lari kan seperti itu ketika anak kecil ini putranya seorang guru melihat santri yang lagi ngaji, lagi ngajar begitu, dia harus berdiri. Saya kira aneh. Sehingga hal ini pun dulu di Lirboyo juga Mbak Idwam. Tahunnya saya lupa. Ya antara 2003 sampai 2005 lah. Tapi saya ingat 2005 karena waktu itu saya baru masuk. Nah, jelek-jelek kayak gini saya lulus Lirboyo loh Mbak Idwam. Nah, apa namanya? Itu dulu pernah didiskusikan. Kalau tidak salah kiainya yang menjadi narasumber adalah Gus Esom, bukan Gus Esom yang sekarang fenomenal membela Kiai Mat, bukan ya. Gus Esom dari Tubuh Ireng loh, saudaranya Gus Dur, sepupu apa ya, yang sudah almarhum. Masih relevankah kitab Ta'limul Muta'alim ya pada saat ini, pada saat itu loh, pada saat saya masih di Lirboyo. Dan kitab Uqudul Ijen itu pernah dibahas. Artinya memang seorang santri itu wawasannya sangat sangat luas, sangat rasional dan tidak bisa ditekan dengan feodal begitu Mbak Iqbal. Sehingga mungkin dalam hal ini saya setuju dengan jenengan, walaupun mungkin nanti ada beberapa hal yang saya kritiki kan boleh-boleh saja Mbak Iqbal. Karena jenengan ini wah hebat, keren begitu loh Mbak Iqbal. Mau nggak Mbak Iqbal? Mungkin yang keempat. Ya, ini saya nambah sedikit ya tentang doktrin ya. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, memang Habaib kan sukanya doktrin, maka harus dihindari itu dari pondok pesantren, harus dijauhkan. Karena kiai kita kan tidak suka doktrin. Ya. Doktrinnya Baklawi itu kan zuriyah, status kezuriyahannya tentang nasab. Secara praktek, saya bilang secara prakteknya Baklawi itu kan seolah-olah
nasab itu adalah yang paling mulia. Berbeda dengan kiai-kiai yang ada di pondok, kan nggak pernah bahas-bahas nyuruh santri untuk memuliakan dirinya atas dasar karena saya itu nasabnya mungkin Duriah Sunan Gunung Jati atau Duriahnya Sunan Ampel atau Duriahnya Sunan siapa, kan nggak ada kiai pengasuh pondok pesantren yang kayak gitu, kan nggak ada kan. Ada Dan ya. itu hanya terjadi di Baklawi. Baklawi kan ya mungkin karena nggak pinter usul fikih, nggak pinter alfiah, nggak pinter jauharul maktun, nggak pinter kudul juma, jadi kamu harus muliakan saya karena saya itu cucu nabi, kan begitu, bisanya cuma begitu. Nah ini kan bahaya. Begini Mbak Idham, ini juga menarik ini, menurut saya Itu menarik. Ini, sebentar, monggo. sebentar. Kok saya jadi gatel kayak gitu? Padahal saya udah ngantuk banget betul ini. Eh, sesuatu yang diandalkan oleh dunia pesantren dalam hal menghormati ilmu dan ahlinya, begitu kan? Tidak lepas dari maqalah Sayyidina Ali, ana abduman alamani walau harfan, insya'a ataqa wa insya'a ba'a. Aukamakol, bahwa saya adalah hamba atau budak dari seseorang yang pernah mengajari saya walaupun satu huruf. Nah ini yang menjadi apa ya namanya salah satu sumber selain dari apa ya saya dari yang ada lah dari berbagai sumber sehingga santri-santri itu wajib menghormati ilmu dan ahli ilmu ulama maksudnya dan orang-orang yang berkaitan dengan para ulama ini termasuk anaknya ulama, anaknya guru itu harus dihormati. Tetapi ada hal yang menarik bagi saya dalam hal ini, yaitu dawuh Sayyidina Ali anak Abdurrahman alamannya walau harfan itu adalah sebuah penghormatan dari Sayyidina Ali terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah mengatakan Ali kamu adalah budakku karena aku telah mengajarimu. Tidak. Ya. Hanya Kanjeng Nabi dawuhnya kan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aman aroda ayat dial Madinah falyati min babiha. Aukamakol. Saya adalah Madinah, kotanya ilmu. Dan Ali adalah pintunya. Siapa yang mau datang ke saya maka lewat Ali. Hanya seperti itu. Tidak pernah mengatakan anak abduman. Apa anta abdi. Li'anni qad al lam tuka. Misalkan kamu wahai Ali adalah budakku. Yang hal itu karena aku telah mengajarimu. Enggak. Nah sebentar saya belum selesai. Dan di dalam dunia pesantren pun demikian. Kiai-kiai itu tidak pernah memikirkan ataupun menekankan kepada para santrinya untuk hormat kepada sang kiai, tapi rasa hormat itu akan muncul dengan sendirinya karena santri itu belajar. Akan muncul dengan sendirinya rasa ta'ziman wa takriman, menghormati guru dan seterusnya itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini mungkin yang membedakan antara pesantrennya mohon maaf, Pak Alwi dengan pesantren-pesantren non Pak Alwi. Kalau di pesantrennya non Pak Alwi itu tidak ada istilah harus berlebihan di dalam menghormati segala hal yang kaitannya dengan ilmu termasuk guru dan anaknya karena ini rawan saya kira Mbak Idham. Rawan terjadi perbudakan spiritual, mengatasnamakan ilmu dan Allah pasti murka ketika ilmunya dimanfaatkan oleh nafsu manusia siapapun dia. Ya enggak? Allah akan murka ilmu yang dianjurkan oleh syariat untuk dipelajari dari lahir sampai mati dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan nafsunya, itu yang dicatat baik Bang. Maka tidak ada satu kiai pun yang berani memanfaatkan itu. Sehingga takziman wa takriman itu kan bermanfaat. Mohon maaf ini bermanfaat untuk sang kiai kan. Maksudnya ya tetap ada manfaat yang diambil sehingga kiai saya yakin tidak menginginkan hal itu akan muncul dengan sendirinya dan tidak dipedulikan oleh para masyayikh. Santri yang ingin ilmunya barokah, santri yang ingin ilmunya manfaat, santri yang ingin ilmunya banyak, santri yang ingin futuh di dalam belajarnya otomatis akan memperhatikan takziman wa takriman terhadap ilmu dan ahlinya, tetapi itu muncul dari dirinya sendiri, tidak ada penekanan dari sohibul ilminya itu Mbak Idham. Nah itu yang membedakan dan ini sangat sulit dipisahkan atau sangat sulit dipilah-pilah begitu. Itu dari saya Mbak Idham. Monggo. Nah itu perbedaannya Kiai Pribumi, Kiai Nusantara dengan Mbak Alwi. Kalau Kiai Pribumi itu kan santrinya cerdas-cerdas. Jadi enggak, Kiai Pribumi itu tidak mendoktrin karena enggak usah didoktrin, santri itu cerdas-cerdas.
oh saya itu santrinya kiai ini, berarti saya menghormati. Langsung timbul seperti itu, tidak ada penekanan. Berbeda dengan Baklawi. Karena Baklawi itu karakteristiknya itu memang suka dihormati. Iyalah, saya katakan begitu saja karena prakteknya memang begitu kok. Dan gak ada bahasa lain saya untuk mengungkapkan ini. Memang ya memang begitu, sukanya itu dihormati. Akhirnya kan tidak paham, seolah-olah Baklawi itu tidak paham kullu makolin makom, itu nggak paham. Begitu loh. Contoh begini, saya jadi tamu, tapi dalilnya apa? Harus menghormati tamu. Ya. Padahal dalil itu kan harusnya kan dipakai oleh siapa? Sohibul bed, bukan tamunya. Nah, Baklawi itu menekan doktrinnya itu begini. Maka orang yang terlalu sering dengar pengajiannya Baklawi itu konsep uteknya rata-rata begitu. Ya, cara pola pikirnya itu begitu. Seharusnya kan kalau memang waras ya, tamu itu datang dengan perasaan adbaif kal mayit. Iya. Ya kan? Dengan perasaan seperti itu. Biarlah nanti Sohibul Bait yang menggunakan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, biarkan saja. Tetapi bagi tamu itu seharusnya menggunakan atau memiliki perasaan adbaif kal mayit. Sehingga sebenarnya ini ya Mbah ya, Mbah Idham, ini sangat krusial dan sangat sangat rawan saya kira. Sebenarnya Islam ini ya ajaran kita, mohon maaf ini Mbah Idham, sangat indah, sudah sangat lengkap. Ya, lengkap. Tamu diperintahkan untuk merasa seperti mayit yang berhak diperlakukan semena-mena oleh Sohibul Bait. Mau diusir juga suruhnya harus pergi. Quran pun berkata begitu. Kalau memang kita datang bertamu, kita datang menjadi seorang tamu dan Sohibul Bait tidak berkenan, kita pergi. Tidak boleh kita maksa. Dan Sohibul Bait juga ditekan oleh agama agar menghormati tamu. Sehingga dari sini tamu tidak menjadi perampok ya yang harus dihormati, sementara Sohibul Bait juga harus menghargai tamunya. Tetapi hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kebetulan saat ini adalah mereka, Pak Alwi, mohon maaf. Iya, begitu. Termasuk juga panjenengan mengatakan bahwa Pak Alwi itu sukanya dihormati. Mohon maaf ini Mbak Idham, sebenarnya yang suka dihormati bukan hanya Pak Alwi, kita juga tetap sama kan. Karakter manusia memang suka dihormati dan marah ketika dicaci. Tetapi dalam hal ini yang mampu memisahkan itu dan mampu mengkoordinasi ya bahasanya apa ya, mampu memilah-milah dalam hal ini pesantren Mbak Idham, saya kira pesantren Nusantara, mohon maaf. Manusia memang punya karakter suka dihormati, tetapi ingat penghormatan ini harus dimanage dengan baik sehingga tidak mempengaruhi jiwa manusia. Sehingga ketika ada jiwa manusia kok sudah mengidap penyakit suka dihormati, dia pasti akan dicela oleh agama. Pasti dicela oleh agama. Iya kan? Bahkan ayat yang ekstrim saya kira dalam hal ini ada yang sudah menekankan hal itu. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan seterusnya itu kan mengajari kita bahwa seharusnya kita dalam kondisi apapun tetap stabil. Berarti dalam hal masalah menghormati dalam kaitannya dengan ilmu, yang keilmuan ini ada di dunia pesantren, itu seharusnya bisa dimanage. Siapa yang harus menghormati, siapa yang pantas dihormati, porsinya seperti apa, yang dihormati tidak ingin dihormati, tetapi dia tetap dihormati. Kan susah ini Mbak Idham. Yang menghormati tidak usah ditekan, tapi mau menghormati karena punya kepentingan yang sama. Yang dihormati ingin ridhonya Allah, yang menghormati ingin ilmunya barokah. Sehingga dari hal ini sebenarnya kita sudah merasakan mana yang pesantren yang ada dokternya, mana yang tidak. Seharusnya kita tahu ini adalah ajaran-ajaran yang benar-benar dari Kanjeng Nabi, adalah ajaran yang tanpa doktrin, ajaran yang memang mengajari manusia untuk tidak gila hormat. Sehingga apa? Ayat yang ekstrim dalam hal ini ya ayat yang sering dipakai oleh mereka juga, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, seolah-olah hanya mereka yang wali. Nah, ini kan parah, padahal ini mengajari kita bahwa semua manusia hakikatnya disayang sama Allah, sehingga tidak pantas untuk lama-lama bersedih dan khawatir. Mau Mbak Idham? Ya, itu Pak Lawi sukanya mendoktrin intinya. Terus lagi yang lebih familiar kan Pak Lawi sukanya doktrin bahwa saya itu zuriyah Rasul. Seolah-olah itu
seolah-olah orang NU itu nggak ada yang cinta dengan dzurriyyah. Menurut saya itu Balawi salah sasaran kalau dakwah ke NU kok kamu harus cinta kepada dzurriyyah Rasul, kan salah. Ya. Salah sasaran bagaimana? Orang NU itu kan memang akidahnya Sunni. Saya sudah berkali-kali sampaikan, orang NU akidahnya sudah Sunni. Ya. Orang Sunni sudah pasti cinta dzurriyyah Rasul. Cuma kan nggak kayak Syiah. Sudah pasti cinta, nggak bakal nggak cinta karena Sunni. Nggak cinta kan Khawarij. NU kan tengah-tengah, Sunni kan tengah-tengah, tawasud, begitu loh. Nah karena sistem Baklawi yang sukanya doktrin, akhirnya kan overdosis dalam mencintai dzurriyyah Rasul, yang pada akhirnya secara prakteknya seolah-olah dzurriyyah Rasul itu maksum. Padahal mereka bukan Iya dzurriyyah. kan? Padahal lebih parah lagi, mereka bukan dzurriyyah, kan parah lagi ini. Iya kan? Secara praktek, walaupun secara keyakinan saya yakin orang-orang NU yang sudah menjadi muhibbinnya habaib pasti ya tahu lah bahwa dzurriyyah Rasul bukan tidak maksum, tahu lah. Cuma kan secara praktek seolah-olah memperlakukan habaib kan maksum, seolah-olah yang anti kritik, kalau ada yang mengkritik malah kita yang dicaci. Contohnya Kiai Said Akil Siroj itu kan mengharamkan atau berfatwa tidak sah sholat di Munas, bagaimana mencacinya, padahal itu kan urusan fikih loh. Ya. Kan otaknya konslet, kalau sudah ngaji sama habaib memang rata-rata otaknya konslet begitu. Ini kan urusan fikih, ya memang fikih, ya memang fikihnya begitu. Kan rata-rata enggak, ini pasti kisah itu memang enggak cinta pada dzurriyyah dan sebagainya, kan framingnya begitu loh. Ya. Makanya habaib itu jauhkan dari pesantren, dan pesantrennya habaib itu dijauhi. Begitu. Pokoknya itu mutlak menurut saya. Mutlak ya. Iya. Enggak bisa diudik lagi karena udah final. Iya. Karena mental penjajah memang begitu, nggak tahu lah finalnya, ya nggak tahu kapan finalnya. Yang jelas untuk saat ini habaib itu jauhkan dari pesantren, dan pesantrennya habaib itu harus dijauhi, wajib fatwanya saya. Oh, menurut saya. Terus lagi ada lagi nih, mau cerita Baklawi nih, banyak banget kebatilannya Baklawi. Monggo. Baklawi itu sukanya nipu. Rata-rata sukanya nipu. Begitu. Nipu gimana maksudnya Mbak itu? Ya nipu, pokoknya nipu, sukanya itu nipu, mencatut-catut kiai-kiai kita. Yang begitu, biar lebih detail tipuannya seperti apa. Ya menipu umat lah. Ya satu contohnya. Contoh mencatut nama-nama ulama besar Nusantara. Itu kan. Itu penipuan dalam hal apa berarti? Ya dalam hal pokoknya begitulah. Contoh. Iya. Tapi dalam hal apa sampean bisa dipahami sendiri. Contoh. Allahyarham Mbah Hamid Pasuruan. Itu kan namanya dicatut bahwa katanya itu Mbah Hamid Pasuruan dawuh kamu hadirlah ke Hall Solo itu agar kamu rezekinya mudah, dan pokoknya rezeki itulah, agar hutang kamu terlunasi dan sebagainya. Katanya itu yang di hall itu menteri keuangan lah, bagaimana bahasanya. Ternyata dzurriyyahnya itu sudah klarifikasi itu Mbah Hamid nggak pernah berkata seperti itu. Terus lagi katanya itu siapa yang di Yaman itu, Habib Umar itu bermimpi bertemu Rasulullah, mengatakan bahwa Habib Rizik ini. Habib Umar ditanya beneran enggak, ya berarti sukanya nipu, memang nyatut nama orang. Itu Karta Sumodiningrat, jadi bin Yahya kan nipu namanya, banyak banget penipunya, banyak penipuannya itu Dawir dan lain sebagainya, itu kan banyak banget pokoknya lah. Tinggi daripada Imam apa yang pantas jadi santrinya Imam Syafi'i, Hambali, Malik. Nah itu ada lagi. Apa itu, gimana itu? Itu ceramahnya Habib Hasan Assegaf, almarhum itu sudah. Iya, moga-moga jembar kuburannya. Gimana itu? Itu kan penipuan dalam hal keilmuan mungkin. Iya, penipuan dalam hal keilmuan. Mengatakan bahwa guru saya itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih Malang itu pernah bilang kepada saya, kamu itu nggak pantas jadi murid saya ya Hasan. Yang pantas jadi murid saya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Katanya itu 4 mazhab itu ilmunya sudah pokoknya ilmu fikih dari A sampai Z sudah ke itu semua. Nah ini kan perkataan seperti ini. Oke lah, ketika Habib Hasan itu meyakini bahwa gurunya alim seperti itu untuk diri sendiri. Oke, nggak apa-apa.
Contoh saya berguru kepada panjenengan, panjenengan saya yakin panjenengan ngalim malakah sebuah ilmu. Langit. Tapi itu diyakini oleh diri saya sendiri. Resikonya ketika sudah dipublish, sudah dikatakan secara publik, maka bukti secara publik juga harus ada loh. Ya. Contoh begini, Syekh Nawawi Banten ahli fikih. Loh mana buktinya kamu bilang beliau ahli fikih? Lah ini Nihayatul Zain ada karyanya, terus mensyarahi, ya nyarai kitab apa, nyari kitab fikih, Safina nyari kitab apa dan lain sebagainya kan ada loh. Syekh Mahfud Termas ahli fikih, apa buktinya? Ini Khasiyah At-Tarmasi, kan begitu. Mbah Syahan Mahfud ahli fikih, ini buktinya, bukunya banyak. Terus nyarai apa itu Boyatul Wusul, jadi Torikotul Wusul dan lain sebagainya, kan ada buktinya loh. Kalau sudah terlontar ke publik harus ada buktinya. Kalau Balawi kan enggak nipu namanya. Nah, itu buktinya tadi ada enggak? Enggak, saya enggak pernah dengar itu. Siapa tahu mungkin jenengan yang enggak pernah beli kitabnya. Hah? Dia mungkin enggak. Orang kalau fikih, ini ilmu fikih loh. Kalau ilmu tasawuf mungkin ya, ini wali apa kelas apa kan susah itu diukurnya. Kalau fikih kan masyhur harusnya loh. Atau mungkin fatwa-fatwanya tentang fikih. Iya, fatwa-fatwanya kan minimal fatwa-fatwa iyalah. Ya, kan fikih kan begitu. Ya. Kan harusnya loh kalau fikih loh kan. Masalah kan banyak fatwa-fatwanya kan. Iya, orang sekarang fikih ini secara fikih. Secara fikih orang itu belum musonef. Tapi sudah sering bahsul masail, juga terkenal kan? Ya. Iya kan? Ya, Bu Yemo tadi kan juga terkenal fikih. Iya kan? Sudah memberikan fatwa tadi kan. Nah, itu dari pesantren. Ya intinya kan kalau sudah terlontar ke publik kan harus ada buktinya mana. Jangan klaim sepihak. Nah, Pak Lawi itu sukanya kan klaim sepihak itu. Tadi ini dalam hal keilmuan, dalam banyak pala kalau cerita satu-satu ya nggak selesai mungkin. Saya juga lupa saking banyaknya sih. itu intinya itu. Oke. Baik, mungkin ini sudah 40 menit Mbak Ibam. Kotor ya tapi kan belum diedit. Nggak usah diedit ya, langsung upload aja. Ya. Aman. Baik, saudara-saudara semua. Penonton channel apa Laskar Sabilillah 19. Intinya bahwa apa yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa tamyizul khabith wa thayyib hatta yamizal khabith minat thayyib atau kama qala, bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh Allah untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam hal ini saya memiliki pemikiran, entah enggak sama Mbak Itam, tapi Mbak Itam dalam ini karena ini closing harus jujur sama saya bahwa dalam polemik nasab ini Allah memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik dalam masalah dunia pesantren Nusantara yang seharusnya tidak terkontaminasi oleh doktrin-doktrin yang tidak bertanggung jawab yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin dihormati, ya, yang penghormatan tersebut bisa diarahkan kemana-mana, karena dunia yang paling berbahaya bukan harta benda melainkan kehormatan, baik Bang. Sesuai dengan dawuhnya Imam Ghazali kan begitu kan, asyid Ar-riyasah, sebutan baik, dipuja dan dipuji adalah harta benda yang lebih berbahaya daripada uang. Sehingga dalam hal ini Allah akan memisahkan sesuatu yang berbahaya dalam kaitannya dengan penghormatan dari manusia yang pada saat ini mungkin ada di dalam dunia pesantren yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punjernya ataupun muaranya ternyata di kelompok mereka. Kemudian juga masalah ilmu yang seharusnya logis ya, masuk akal, ternyata telah diperkosa oleh sebagian orang sehingga harus ilmu itu harus sama dengan doktrin, ya. Begitu Mbak Islam? Ya. Kemudian masalah nasab. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mudabbatotan ataupun madbutotan ala tatawulul ayam, kemudian dipakai oleh sebagian orang dan merasa sebagai zuriyahnya beliau, Allah
mungkin ya tidak berkehendak dengan bukti-bukti yang ada pada saat ini, kalaupun ada sekelompok orang, masih banyak orang-orang yang membela mereka dengan atas nama apapun, ya, sebagai mengatasnamakan husnuzon ataupun mengatasnamakan ulama-ulama dulu dan seterusnya, tetapi bukti DNA catatan Allah di dalam tubuh manusia belum bisa terbantahkan, belum lagi catatan filologi. Nah, ini adalah upaya ataupun apa yang selama ini kita lihat adalah bentuk cara Allah ya memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga kita semua tentunya khususnya Mbak Idham dan saya selalu berharap bahwa apabila memang ini adalah yang hak, kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk terus menyampaikannya dengan kondisi apapun. Begitu Mbak Idham? Dan qul haq walau kana murun, dan tetap berkeyakinan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Kalam ihdinas siratal mustaqim. Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq ila aqwamit thariq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.